Pada video kali ini, kita akan ngebahas mengenai masalah Index Coverage Report pada Google Search Console. Seperti apa masalahnya dan bagaimana penjelasan Google mengenai masalah ini. Penasaran? Yuk, simak video ini sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Kanada Kurniawan dan masih di channel kita Pro Jasa Web. Pada kesempatan kali ini kita akan ngomongin mengenai masalah pada Index Coverage Report pada Google Search Console. Tanpa berlama-lama kita langsung masuk aja ke pembahasannya. Nah, oke, yang pertama-tama mungkin sebagai awal kita jelasin dulu ya, apa sih indexing? Nanti baru kita masuk mengenai Index Coverage Report-nya Google Search Console. Nah, buat teman-teman yang udah lama di SEO, tentu saja udah tahu ya, indexing itu adalah proses yang dilakukan oleh Google atau mesin pencari yang lain dalam memahami elemen-elemen dalam suatu halaman. Nah, teman-teman, sebagai dasar dari SEO yang harus teman-teman ketahui itu adalah bagaimana cara kerja mesin pencari seperti Google, Bing, dan lain-lainnya. Jadi cara kerjanya itu mirip. Ada 3 langkah yang harus teman-teman perhatikan. Yang pertama itu adalah crawling. Nah, crawling itu ya mesin pencarinya mencari halaman, mengcrawl seluruh halaman yang ada. Kemudian, Google selanjutnya melakukan proses indexing. Nah, disinilah Google memahami apa isi dari halaman teman-teman. Nah, kalau misalnya isi dari halaman teman-teman itu dinilai bagus, maka Google akan memasukkan konten teman-teman itu atau halaman teman-teman itu ke dalam indeksnya mereka. Kemudian barulah dilanjutkan dengan proses ranking. Nah, kesalahan pemahaman pada cara kerja Google ini bisa berefek besar banget. Apalagi kalau teman-teman pekerjaannya sebagai SEO optimizer. Biasanya para SEO pemula itu pemahamannya nggak secara mendalam mengenai cara kerjanya Google. Oleh karena itu, mereka tiba-tiba lompat langsung ke proses ranking. Langsung aja optimasi halaman. Padahal ada 3 tahap yang harus mereka lakukan optimasi. Jadi ada crawling, indexing, dan ranking. Kalau cuma mengoptimasi untuk ranking aja, maka teman-teman akan ketinggalan pada tahap crawling dan indexingnya. Nah, oke, kita lanjut. Nah, dalam memahami indexing, teman-teman juga harus tahu bahwa dalam proses indexingnya itu, Google menganalisis banyak hal. Mulai dari konten halaman, seluruh konten yang ada dalam halaman yang teman-teman miliki, mulai dari teksnya, kemudian gambarnya, kemudian videonya. Jadi semua konten pada halaman tersebut, termasuk tag-tag yang teman-teman gunakan. Jadi pastikan juga kalau teman-teman menggunakan tag HTML, pastikan tag-nya itu valid ketika dites pada W3 validator ya. Nah, kemudian tentu aja tidak ketinggalan atributnya. Misalkan aja kalau teman-teman memasukkan gambar tanpa menyertakan atribut alternatif atau ALT biasanya, nah itu maka kalau dites dalam HTML validator itu nggak akan valid ya. Oleh karena itu, sebisa mungkin kalau teman-teman memasukkan gambar pada halaman website teman-teman, masukkan juga atribut alternatifnya. Kemudian, kalau Google udah mendapatkan informasi yang utuh terhadap halaman tersebut, maka Google akan menyimpan halaman tersebut dalam indeksnya Google. Nah, apa itu indeksnya Google? Indeksnya Google itu adalah sebuah database besar yang menyimpan seluruh konten yang sudah mereka temukan dan sudah mereka indeks. Nah, itu ya. Jadi, indeks Google namanya. Nah, kemudian Google juga menyediakan tools untuk lebih memahami proses indexing mereka. Nah, bagaimana toolsnya? Google menyediakan cara supaya teman-teman bisa mengecek indeks Google. Nah, cara pertama, teman-teman tinggal masuk ke Google Search Console, kemudian lihat bagian laporan index coverage. Nah, ini dia. Nah, inilah yang menjadi masalah nih ya. Yang ada masalah nih pada bagian laporan ini ya. Jadi, teman-teman masuk ke Google Search Console, jadi tinggal pilih menu ini aja. Nah, itu cara pertama untuk mengecek indeksnya Google. Nah, cara kedua, itu adalah pada bagian atasnya. Nah, ini ya. Kalau teman-teman masuk ke Google Search Console, pada bagian atas itu kan ada semacam bar untuk pencarian. Nah, itu disebut URL Inspector Tool. Jadi teman-teman juga bisa mengecek URL apa aja pada website teman-teman melalui tools ini.
tinggal masukin URL-nya, kemudian di-enter, maka Google akan menampilkan informasi apa yang Google miliki mengenai URL tersebut. Nah, kalau memang Google sudah meng-crawl dan mengindeks, maka akan terlihat di situ seperti apa yang diindeks oleh Google. Teman-teman bahkan bisa melihat resource-resource apa saja yang berhasil di-download oleh Google dan resource-resource apa saja yang nggak berhasil. Nah, pada laporan inspektor tool ini. Jadi, teman-teman silakan diuji coba. Oke, sekarang kita masuk ke materi utamanya ya. Kita udah belajar bagaimana cara melihat indeks Google. Materi utamanya itu adalah, nah ini dia. Ini berasal dari sebuah postingan pada Search Engine Roundtable. Nah, postingan itu diposting pada tanggal 1 Oktober tahun 2021. Ini awal sekali ya. Nah, jadi banyak SEO yang merasakan masalah yang sama, yaitu pada Google Search Console-nya itu timbul laporan URL-nya sudah di-crawl tapi tidak bisa diindeks atau tidak diindeks. Nah, ini menjadi masalah ya, menjadi buah bibir dan menjadi gaduh karena banyak banget SEO yang mengalami hal yang sama. Nah, kemudian masalah ini pun diperjelas lagi oleh Lily Ray. Jadi berawal dari Twitternya Lily Ray pada tanggal 28 September ya, menceritakan apa yang ia alami ya. Jadi itu ya, ada laporan bahwa sebagian URL itu sudah di-crawl tapi tidak diindeks oleh Google. Kan khawatir ya. Jadi teman-teman coba ingat tadi yang udah kita bahas. Jadi tahapannya kan ada 3 ya. Ada crawl, ada indexing, dan ada ranking. Nah, masalahnya URL-URL ini sudah di-crawl tapi mandek pada urutan keduanya, yaitu tidak bisa diindeks. Nah, kan gawat ya. Kalau nggak diindeks, itu pasti nggak akan terranking dan pasti tidak akan mendapatkan kunjungan. Nah, ini berawal dari Lily Ray, tadi udah disebutin tanggal 28 September. Nah, masalahnya itu laporan pada Google Index Coverage Report itu crawl not index. Jadi sudah di-crawl tapi tidak diindeks. Nah, sedangkan kalau dicek pada URL Inspection Tool, itu laporannya disebutkan sudah disubmit dan sudah diindeks. Nah, kok beda gitu ya? Masalahnya kok beda antara Google Index Coverage Report sama URL Inspection Tools. Nah, ini sangat membingungkan, apalagi kalau teman-teman itu mengelola website-website skala besar ya. Itu bisa masalah banget. Udah produksi konten banyak banget, sudah dioptimasi dengan segala macam trik yang teman-teman miliki, tapi kok masalahnya konten-konten tersebut berhenti pada tahapan crawl aja, tapi tidak diindeks. Nah, oke. Sekarang kita lihat bagaimana tanggapan Google mengenai masalah ini. Nah, respon Google seperti apa? Jadi, Google ini menjelaskan bahwa ternyata banyak pengguna Google Search Console melaporkan bahwa mereka melihat pada Index Coverage Report itu halamannya ditandai sebagai udah di-crawl tapi belum diindeks. Nah, oke. Nah, penjelasan Google adalah ini terjadi karena Index Coverage Report itu datanya diperbaharui berbeda dengan URL Inspection Tool. Jadi, proses refresh-nya itu berbeda gitu ya. Datanya beda. Nah, data pada Index Coverage Report itu lebih lambat daripada URL Inspection Tool. Oleh karena itu, makanya pada URL yang sama bisa menghasilkan laporan yang berbeda. Google menegaskan bahwa URL Inspection Tools itu jauh lebih baik gitu ya, karena data-datanya pasti merupakan data yang paling baru. Oleh karena itu, kalau teman-teman pengen mengetes suatu URL, maka lakukanlah pada URL Inspection Tools. Artinya, kalau Index Coverage Report menyatakan halaman tersebut belum diindeks, teman-teman silakan coba tes lagi menggunakan URL Inspection Tools. Yang tadi udah kita bahas sama-sama ya, di mana lokasinya teman-teman udah tahu, tinggal dicoba aja. Nah, kemudian Google menambahkan bahwa data yang dimunculkan pada Index Coverage Report itu merupakan data yang mungkin usianya dalam beberapa hari gitu ya, diperbaharui setelah beberapa hari. Nah, sedangkan URL Inspection Report itu mungkin bisa sampai dalam hitungan menit diperbaharuinya. Oleh karena itu, sekali lagi teman-teman gunakanlah URL Inspection Tools untuk melakukan tes pada indeks Google. Oke, mungkin itu penjelasannya ya. Jadi jelas banget, kita sampai kepada simpulan.
Jadi simpulannya, kalau teman-teman ingin mengetes proses indexing yang dilakukan oleh Google, maka teslah menggunakan URL Inspection Tools. Nah, dengan begitu teman-teman bisa mendapatkan gambaran yang lebih jelas. Mengenai untuk mempercepat proses indexingnya, saya sudah bahas dalam video dan artikel saya mengenai proses indexing pada Google. Teman-teman tinggal cari aja di channel Projasa Web ini atau cari di artikel saya di Projasa Web. Nah, buat teman-teman yang pengen mendalami secara lebih dalam lagi mengenai Google Search Console, teman-teman bisa juga baca artikel saya pada projasaweb.com/Google Search Console. Nah, oke, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Semoga aja video ini dapat bermanfaat buat teman-teman dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, seperti biasa, jika ada yang salah dari apa yang saya sampaikan, tolong teman-teman ingatin ya, jangan sampai nggak diingatin, supaya saya dapat melakukan perbaikan pada channel ini dan pada diri saya sendiri. Dan jika ada pendapat yang berbeda, teman-teman bisa masukin ke kolom komentar, supaya kita bisa berdiskusi. Jika ada masukan, teman-teman jangan sungkan untuk menyampaikannya, karena saya sangat terbuka dengan segala macam masukan. Dan jika teman-teman memiliki usulan pembahasan, cantumkan juga di kolom komentar, supaya semua usulan teman-teman dapat saya wujudkan dalam bentuk video. Buat yang belum tahu, video ini adalah bagian dari program Akademi Projasa Web, tempat di mana teman-teman bisa belajar digital marketing secara gratis. Caranya mudah, cukup kunjungi projasaweb.com/akademi. Ada ratusan artikel dan video yang dapat teman-teman pelajari. Jika ada pertanyaan mengenai materi, teman-teman tinggal hubungi saya melalui email info@projasaweb.com. Gratis tanpa biaya apapun. Harapannya dengan program ini semakin banyak orang yang memahami digital marketing. Saya percaya jika semakin banyak orang yang paham digital marketing, maka ekonomi kita juga akan semakin baik. Yuk dukung program ini dengan cara subscribe dan share video ini, serta mengunjungi Projasa Web Academy.